Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Glenn Fortuna Della Fortega, dalam serial advokasi aturan ketenagakerjaan. Kali ini saya akan sambung di bagian pertama yang kemarin saya sudah tayang di YouTube Glenn Fortuna Channel, yaitu terkait dengan pengaturan uang pesangon pensiun dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 yang baru saja diundangkan di 2 Februari tahun ini, yaitu dengan tema apakah bertentangan dengan Undang-Undang 11 tahun 92 tentang dana pensiun sebagai lex specialis. Kemarin subtemanya adalah terkait dengan apakah usia pensiun jadi bermasalah atau jadi masalah. Kita lihat nanti ada di resume di bagian pertamanya. Nah, kali ini pada bagian kedua dengan satu subtema, yaitu bisakah iuran yang dibayar pengusaha dalam program pensiun untuk membayar uang pesangon pensiun karyawannya. Karena diamanatkan di dalam PP 35 bahwa iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat dijadikan sebagai bagian dari kewajiban pengusaha terkait dengan uang pesangon pemutusan hubungan kerja. Baik rekan-rekan pemerhati ketenagakerjaan, HRDIs, para serikat pekerja, serikat buruh, dan para pengusaha. Di sini saya akan coba memberikan sedikit informasi terkait dengan pemahaman saya terkait dengan hal uang pesangon pensiun dan hubungannya dengan dana pensiun karyawan atau dana pensiun pemberi kerja. Pada bagian pertama kemarin itu ada bagian di PP 35 tahun 2001 itu di pasal 56. Kita review sejenak untuk mengingatkan kembali duduk permasalahannya. Di dalam PP 35 2001 pasal 56, di situ ada redaksinya, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja atau buruh memasuki usia pensiun. Kata ini diperbesar, memasuki pensiun, karena ini jadi akan masalah memasuki usia pensiun ini, maka pekerja atau buruh berhak atas. Jadi pada saat memasuki usia pensiun, karena ini saya menyoroti ada sekitar 26 alasan pemutusan hubungan kerja, salah satunya adalah karena memasuki usia pensiun. Haknya pekerja pada saat dia memasuki usia pensiun adalah mendapatkan uang pesangon sebesar 1,75. Ya, 9 kali ketentuan pasal 40 ayat 2 di PP 35 ini, yang sebelumnya di Undang-Undang 13 itu 2 kali. Karena ada penurunan jadi 1,75 kali. Lalu pekerja yang memasuki usia pensiun berhak uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali, sama di Undang-Undang 13 pun 1 kali. Itu dengan maksimum di matrik itu tidak berbeda. Yang tadi kalau uang pesangon itu usia masa kerja 8 tahun atau lebih, itu mendapatkan 9 kali gaji bruto, ya, gaji pokok plus dengan tetap. Di uang penghargaan masa kerja tetap matriknya maksimumnya di masa kerja 24 tahun atau lebih mendapatkan 10 kali gaji. Nah, lalu berhak juga uang penggantian hak sesuai ketentuan. Kenapa sesuai ketentuan di PP 35 ini? Karena di situ ada cuti yang belum digunakan, bisa dikonversi. Lalu ada transportasi dari dan kalau dia tempatkan di satu daerah, home base-nya misalkan di daerah B, dia ada uang transportasi ke sana. Nah, di Undang-Undang 13 dulu ada komponen 15%. Di 15% uang kesehatan. Nah, 15%-nya itu dikalikan dari mendapatkan uang pesangon plus uang penghargaan kerja berapa,
Misal kalau maksimumnya tadi 9 ditambah 10 jadi 19, dikalilah 15% lagi. Perkalian berapa? Jadi totally kalau di Undang-Undang 11 kita review sedikit 32,2 kali gaji. Ya, kalau di maksimum masa kerja 24 tahun terlebih. Kalau yang sekarang cuma 25,75 kali gaji. Nah, ini permasalahan yang dibahas di bagian pertama. Lalu ada hal yang lain yang tadi ini di pasal 35 2001 di pasal 58 ayat 1 ada kata-kata iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha. Nanti seperti apa? Apakah bisa atau tidak? Jadi ada dua permasalahan besar. Di bagian pertama sudah cerita terkait dengan banyaknya seperti apa perbedaan antara uang terkait dengan pensiun dan undang-undang di Cipta Kerja, terutama di peraturan pemerintah 35 2001. Nah, lalu kemudian ada program pensiun. Nah, terkait dengan ada satu permasalahan lagi adalah terkait dengan usia pensiun. Karena ada kata-kata memasuki usia pensiun ini, memasuki pensiun. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 bab 4 Klaster Ketenagakerjaan pasal 81. Karena kita sudah bahas di bagian pertama ada di pasal 81 nomor 34 dan seterusnya. Nah, memasuki usia pensiun ini ternyata di Undang-Undang 11 tentang dana pensiun sebagai undang-undang lex spesialis yang mengatur program pensiun ada pemahaman memasuki usia pensiun tuh ada memasuki dipercepat usia pensiunnya, ada ditunda, ada pensiun cacat, ada pensiun normal, ada pensiun sesudah pensiun normal. Jadi ada ketentuan patokan usia pensiun normal tuh lalu ada di sesudahnya. Jadi pertanyaannya adalah memasuki usia pensiun itu pensiun mana, pensiun apa? Nah, kita bahas di bagian kedua ini lebih detail di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Baik, nah, kita mulai di poin besar ini. Ada dua permasalahan pada peraturan pemerintah nomor 35 ini, yaitu usia pensiun dan manfaat pensiun di satu sisi. Jadi tadi di gambaran infografis pertama itu mencapai usia pensiun. Nah, kata-kata seperti itu di PP 35 itu mencapai usia pensiun di usia berapa? Ya, kita lihat. Nah, ternyata usia pensiun itu dapat diatur atau diatur disesuai dengan di perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, inilah bagaimana menetapkan usia pensiun. Literasi yang ada di perundang-undangan itu disesuaikan atau ditetapkan di dalam perjanjian kerjanya, sehingga kalau perjanjian kerja perusahaan A dengan si karyawan B, nah, kamu perjanjian kerjanya hanya sampai usia 50. Lalu si karyawan C bisa berbeda, saya akan pensiun di usia pensiun normal di usia 60 atau di unit kerja tertentu bisa berbeda-beda. Ini yang nanti akan diuji materi di Mahkamah Konstitusi nanti seperti apa ceritanya. Nah, atau di perjanjian kerja bersama. Jadi sesungguhnya bagaimana sih menetapkan usia pensiun itu? Lalu apa yang dimaksud memasuki usia pensiun itu? Memasuki usia pensiun apa? Tadi ada literasi di Undang-Undang 11 tahun 92 tentang dana pensiun, ada namanya usia pensiun ditunda, dipercepat, usia pensiun cacat, usia pensiun normal, ada usia pensiun sesudah normal. Patokannya di mana? Itu ya. Lalu satu sisi yang lain adalah manfaat pensiun. Di dalam Undang-Undang 11 manfaat pensiun itu pembayarannya secara berkala atau per bulan. Sebagai manfaat pensiun. Nanti lihat apa yang maksud dari manfaat pensiun itu ya. Lalu ada yang bisa diambil langsung, itu pembayaran lump sum itu hanya sekitar 20%. Atau hanya 20% saja yang dapat di peraturan dana pensiun. Nah ini
inilah yang jadi pertanyaan berikutnya, ada bisakah kekayaan dana pensiun, kekayaan dana pensiun diperuntukkan untuk manfaat pensiun, digunakan selain untuk manfaat pensiun, ya, jadi pembayaran berkala yang diambil 20%, dibayarkan untuk membayar uang pesangon pensiun. Jadi di peraturan pemerintah nomor 35 itu ada iuran pensiun yang diiur oleh pemberi kerja dapat diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban pengusaha untuk membayar uang pesangon pensiun. Yang tadi besarannya di bagian pertama dalam tutorial syariah advokasi ini, Undang-Undang 13 dulu maksimum bisa 32,2 kali, yang sekarang Undang-Undang Cipta Kerja di PP 35-nya hanya 25,75. Bisa nggak manfaat pensiun ini membayar untuk membayar uang pesangon pensiun? Kita lihat. Baik. Kita langsung ke Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun. Inilah yang saya maksud sebagai lex spesialis yang mengatur khusus terkait dengan peraturan dana pensiun. Seperti apa yang ada di sana? Saya akan kutip beberapa pasal yang kurang lebih koneksitasnya ada di peraturan pemerintah nomor 35. Ya, lihat di bab 1 ketentuan umum pasal 1, lihat apakah manfaat pensiun ini? Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta, ya, karyawannya yang disertakan oleh pengusaha ke program dana pensiun pada saat, nah ini ada ketentuan dimensi waktunya, pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Jadi ada satu formula di Undang-Undang 11 itu mengatakan manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Jadi peraturan dana pensiun akan menentukan bagaimana tata cara memberikan manfaat pensiun. Ya, jadi turunannya ada di bawah di peraturan dana pensiun. Jadi harus perhatian betul para pengusaha, para pekerja, para serikat pekerja, apakah di perusahaan-perusahaan ibu bapak di sana ada punya program dana pensiun, karena sebelumnya program pengusaha bisa mempunyai program dana pensiun pemberi kerja, atau dia memasukkan karyawannya ke dana pensiun lembaga karyawan, asuransi atau bank yang menyelenggarakan dana pensiun lembaga keuangan. Ada 2 program, saya ingat lagi, ada program dana pensiun pemberi kerja DPKK itu ada program manfaat pasti, ada iuran pasti. Sementara DPLK hanya iuran pasti. Nah, kalau tidak punya program dana pensiun, tidak mengikut sertakan karyawannya ke program dana pensiun, maka wajib pengusaha membayar uang pesangon pensiun sebesar tadi di dalam Undang-Undang 13 32,2 kali dengan maksimum masa kerja 24 atau lebih. Ya, jadi ada diatur di dalam tata cara peraturan dana pensiun. Harus disinkron ya. Lalu manfaat pensiun normal, manfaat pensiun ada satu diksi atau ada satu literasi terkait dengan tadi. Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Ya, dapat dibayarkan manfaat pensiun itu normal, pensiun normal. Jadi ada satu mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Sesudahnya itu berapa? 56, 57, 58 sampai berapa tahun? Ya, apakah kalau masih dipekerjakan sampai usia lebih dari 70 tahun masih mendapat manfaat pensiun? Nah, ini jadi perkara. Atau sebelumnya pensiun tunda atau pensiun dipercepat, dapat nggak uang pesangon pensiun? Nah, jadi pemahaman karena di peraturan pemerintah hanya menyatakan memasuki usia pensiun. Ini jelas ya, manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudah. Jadi berapa tahun nih usia pensiun normal itu? Karena itu diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan pemerintah atau peraturan kerja bersama. Lihat di sini ada pensiun normal, lalu ada manfaat pensiun
adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Kalau manfaat pensiun dipercepat, dapatkah uang pesangon pensiun? Ini jadi pertanyaan. Nilai bisa jadi dispute karena sebetulnya hanya usia pensiun saja. Kemudian ada juga manfaat pensiun cacat. Ya, di usia misalkan 50 tahun ia bekerja lalu dia kecelakaan dan cacat, dia dimasukkan ke program pensiun adalah namanya manfaat pensiun cepat. Nasir adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat. Ya. Apakah itu pun kalau diputus hubungan kerjanya bisa mendapatkan uang pesangon pensiun? Ya, jadi sebelum apa jadi yang dimasukkannya mencapai usia pensiun yang mana? Karena di sini ada pensiun cepat. Lalu ada pensiun ditunda. Adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal. Sebutkan sebelum mencapai usia normal. Nah, cuma perkaranya usia pensiun normal itu di usia berapa? Kalau patokan dari usia pensiun normal itu sebagai patokannya bisa mundur dia ke belakang. Ya, dia usia 40 tahun misalkan sebagai pensiun ditunda, lalu itu saya pensiun ditunda, memasuki usia pensiun ditunda. Apa yang dimaksud memasuki usia pensiun itu? Apakah betul memasuki usia pensiun itu yang dimaksud pensiun normal? Understood apa bisa multitafsir. Lalu kalau misalkan contoh ada satu pensiun normal di situ lalu dia melewati dan sesudahnya, apakah tetap dia bisa diberikan uang pesangon pensiun? Misalkan patokannya yang di dalam peraturan dana pensiun atau pemberi kerja atau peraturan perusahaannya atau perjanjian kerja bersama, pensiun normal ditentukan dari 55. Kalau karyawan memasuki usia pensiun 55, lalu ia berhak mendapatkan uang pesangon karena disebut usia pensiun. Dan normal enggak sesudahnya. Lalu kemudian kalau kalian diperpanjang lalu usia 56 atau 57, apakah pada saat dia diputus hubungannya di usia 57 masih berhak mendapatkan uang pesangon pensiun? That is the problem. Itu jadikan potensial problem atau dispute nanti. Ya, karena ada layer di sini ada manfaat pensiun normal, ada manfaat pensiun dipercepat, ada manfaat pensiun cacat, ada pensiun tunda. Ini semuanya manfaat pensiun katakan kecuali pensiun ditunda. Manfaat pensiun catat masih dapat uang pesangon pensiun, manfaat pensiun dipercepat apakah masih mendapat uang pesangon pensiun karena memasuki usia pensiun. Tidak tahu itu yang dimaksud usia pensiun normal atau usia pensiun dipercepat atau usia pensiun cacat atau usia pensiun sesudahnya, karena ini ada sesudahnya atau sesudah. Nah, kita lihat di bagian keempat di Undang-Undang 11 tahun 92 tentang dana pensiun ada bagian keempat itu hak peserta. Di pasal 20 menyatakan hak terhadap setiap manfaat pensiun. Tadi manfaat pensiun itu adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Yang dibayarkan dana pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita. Ini saya rangkai ke dalam pasal 20 ini ayat 1, 2, 3 ya. Dulu banyak cerita, jadi para orang tua pada saat pensiun itu dia tidak menikmati pensiunnya. Karena apa? Ternyata pensiunnya itu dipegang oleh yang meminjamkan dia sebelum masa usia pensiun. Digade lah. Setiap bulan waktu itu langsung sebagai cicilannya ke si yang memberikan utang ke si bapak tua ini atau ke ibu pensiunan, biasanya di PNS banyak begitu. Nah, makanya di dalam undang-undang dana pensiun ini melihat fenomena itu, akhirnya semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan manfaat pensiun yang diperoleh dari dana pensiun dinyatakan batal berdasarkan undang-undang. Kalau gitu nggak bisa. Jadi kalau masih ada orang misalkan meminjam sesuatu, dia gadein ya, atau sebagai sebuah jaminan dulu tuh itu SK pensiun itu sebagai sebuah jaminan, surat keputusan pensiun jaminkan untuk mengutang
Setelah itu per bulannya diambil oleh si pemberi. Suatu pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh pengurus dengan itikat baik membebaskan dana pensiun dari tanggung jawabnya. Jadi si pengurus dia memberikan, tapi kalau diselewengkan oleh pesertanya, jadikan sebuah jaminan segala macam, nah itu batal demi hukum dan tidak bertanggung jawab pengurus pensiun. Nah ini jadi kembali lagi usia pensiun normal atau sesudahnya, pertanyaan di sini. Lalu ini tidak boleh hak peserta, walaupun hak peserta pasal 20 SK jaminan pensiun sebagai sebuah jaminan dalam utang piutang. Manfaat pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan. Oke, di pasal 27 di Undang-Undang 11 tahun 92 tentang dana pensiun ada informasi lain di ayat 1-nya pasal 27, peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, tadi ngomong sesudahnya, ini setelahnya, berhak atas manfaat pensiun. Manfaat pensiun seperti apa tadi? Ada pembayaran berkala untuk menjamin kelangsungan hidup setelah dia tidak bekerja lagi, menerima gaji bulanan, ia masih tetap menerima gaji walaupun tidak sama dengan waktu dia bekerja. Nah, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun. Ya, jadi usia pensiun normal, peserta pensiun pada usia normal. Nah, pensiun normal penentuannya seperti apa? Di usia berapa? Ya. Di sini lihat usia pensiun normal. Nah, itu kita ngomong terkait dengan usia pensiun normal. Jadi penetapan usia itu diatur di sini. Di ayat 2 di pasal 2. Usia pensiun normal wajib ditetapkan usia pensiun normal itu dalam peraturan dana pensiun. Ya, peraturan dana pensiun jadi berperan sungguh di peraturan dana pensiun itu mau menetapkan usia pensiun normal berapa. Dan ini ada syaratnya, tidak boleh melebihi usia pensiun yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi masalah ketenagakerjaan. Jadi di Undang-Undang 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, usia pensiun normal wajib ditetapkan. Kapan? Gak boleh sembarangan, semaunya saja. Jadi ada suatu perusahaan membuat program dana pensiun, usia pensiuner kami adalah usia 70. Nggak bisa begitu. Harus merujuk pada menteri yang membidangi masalah ketenagakerjaan. Jadi menteri ketenagakerjaan harus mengeluarkan bahwa usia pensiun normal itu ada di usia berapa. Dan setelahnya juga. Jadi orang bekerja itu kalau di usia 70 masih boleh bekerja nggak? Menurut Menteri Ketenagakerjaan. Di usia berapa? Paham ya sampai situ? Oke. Di ayat 3 pasal 20, seorang peserta yang pensiun sebelum mencapai usia pensiun normal, lihat ya, sebelum mencapai usia pensiun normal berhak mengajukan pembayaran manfaat pensiun dipercepat dengan ketentuan. Tadi ada manfaat pensiun dipercepat. Berusia sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum usia pensiun normal. Kita harus tahu dulu pensiun normal ditetapkan berapa. Aturannya merujuk pada Menteri Ketenagakerjaan, lalu dituangkan di dalam peraturan dana pensiun di sini. Mana tadi ditetapkan dalam peraturan dana pensiun ditetapkan. Misalkan dana pensiun menetapkan merujuk ke Menteri Ketenagakerjaan usia pensiun normal 55. Nah, yang disebut usia pensiun dipercepat itu 10 tahun sebelum usia 55. Jadi kalau diambil 10 berarti usia 45 tahun. Itu yang disebut pensiun dipercepat. Karena ini berusia sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum usia pensiun normal. Jadi 55 10 tahun tarik ke belakang adalah di usia 45. Itu yang disebut usia pensiun dipercepat. Karena normalnya di 55. Lalu yang B-nya atau dalam keadaan cacat. Jadi kalau cacat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Jadi kalau dia kondisi kecelakaan sebelum usia pensiun normal 55, usia 35 dia cacat bisa diberikan manfaat pensiun. Ya. Tentu merujuk ke tata caranya di peraturan dana pensiun. Lalu ayat 4-nya, nilai manfaat pensiun dipercepat sekurang-kurangnya harus sama dengan nilai sekarang dari pensiun itu. Jadi present value-nya harus diatur. Di dalam konteks pensiun itu tidak boleh misalkan pensiun
pensiunnya ditunda kan di 55 normal, lalu di sini manfaatnya sama tapi di present value-nya di pada saat ini, tidak 10 tahun kemudian, karena 10 tahun akan dihitung ulang present value. Nah, pasal 27 yang ayat 5 ini harus perhatikan. Dalam peraturan dana pensiun, ya, diatur dalam peraturan dana pensiun itu kalau menyelenggarkan dana pensiun, baik itu peraturan dana pensiun pemberi kerja DPKK melalui program manfaat pasti atau iuran pasti atau di DPL, dana pensiun lembaga keuangan pun harus memiliki peraturan dana pensiun terkait dengan usia pensiun. Dalam peraturan dana pensiun dapat ditetapkan batas usia maksimum peserta wajib pensiun. Jadi ada sebuah kewajiban, kamu kalau usia begini kamu harus pensiun, tidak boleh dipekerjakan. Jadi kalau batas usia maksimumnya peserta wajib pensiun, nah kalau di sini sebut ya, dalam peraturan dana pensiun dapat ditetapkan batas maksimum peserta usia. Jadi kalau batas maksimum peserta wajib pensiun di usia 80 boleh nggak? Atau batas maksimumnya di usia 40 boleh nggak? Seperti apa? Nah, ternyata di sini dalam hal peserta tetap bekerja setelah dicapainya usia pensiun normal, kembali patokannya di usia pensiun normal dengan ketentuan bahwa batas usia maksimum dimaksud sesuai dengan usia yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi masalah ketenagakerjaan. Jadi Undang-Undang 11 ini tetap merujuk pada Menteri Ketenagakerjaan. Boleh tidaknya maksimum usia pensiun. Kalau mengatakan di peraturan menterinya usia maksimumnya adalah hanya 56, ya sudah 56 saja. Itu nggak boleh lebih. Atau 80 tahun, ya sampai 80 tahun masih bisa dipekerjakan. Atau 70 tahun atau 60 tahun. Kita lihat nanti seperti apa di Menteri Ketenagakerjaan. Jadi ada dua ya, patokan usia pensiun normal, lalu usia pensiun maksimumnya di mana? Yang tadi, karena ada pensiun normal dan setelahnya. Setelahnya itu sampai batas usia maksimumnya berapa? Yang diatur di dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Oke ya, pahami pasal 27 terkait dengan itu, terkait dengan usia, karena ada usia normal harus ditetapkan di peraturan dana pensiun, atau hanya merujuk kepada Menteri Ketenagakerjaan, karena tidak boleh sembarang, maksimumnya pun oleh Menteri Bidang Ketenagakerjaan. Baik, ada yang menarik di sini, ini adalah bagian dari koneksitasnya di pasal di PP 35 tahun 2021 terkait dengan iuran memberi kerja yang boleh diperhitungkan untuk membayar uang pesangon. Pasal 31 di Undang-Undang 11 mengatakan dana pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Jadi message-nya di Undang-Undang 11 tahun 92 tentang dana pensiun mengatakan kalau manfaat pensiun hanya untuk membayar untuk manfaat pensiun. Karena tadi per bulan yang bisa diambil 20% tadi ya. Apakah manfaat pensiun itu yang dikelola oleh dana pensiun boleh nggak untuk membayar yang lain atau manfaat yang lain? Selain membayar manfaat pensiun, dia bisa membayar manfaat untuk pendidikan misal, atau manfaat untuk pembayaran di rumah sakit. Nah, di sini kalau di dalam peraturan dana pensiun ini ditetapkan. Jadi kecuali ya. Sementara di dalam Undang-Undang mengatakan tidak boleh untuk manfaat lain kecuali manfaat pensiun. Kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Jadi peraturan dana pensiun sangat penting, mau mengolah apapun diberikan keleluasaan. Apakah hanya untuk manfaat pensiun doang, bayar uang pensiun ke pesertanya setelah pensiun, atau bisa manfaat lain. Kita lihat seperti apa manfaat lain itu. Paham ya, di sini terkait dengan Undang-Undang 11. Jadi terkait dengan usia pensiun ada batasan, usia pensiun normal itu di usia berapa yang diatur di dalam Menteri Ketenagakerjaan. Dana pensiun hanya mengikuti saja, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan usia pensiun normal dan usia pensiun setelahnya. Nah, setelah ditentukan usia pensiun normal bisa ditetapkan usia pensiun dipercepat 10 tahun sebelum usia pensiun normal. Perkaranya lagi adalah apakah kata-kata memasuki usia pensiun berhak mendapatkan uang pesangon pensiun, memasuki usia pensiun normal lagi, apakah masih pensiun setelahnya atau memasuki
usia pensiun dipercepat atau cacat atau ditunda. Ini jadi problem. Paham ya sampai situ? Oke. Di Undang-Undang 11 pasal 58-nya ada terkait dengan sanksi kurang begitu ya. Kalau tadi kalau manfaat pensiun diutak-atik untuk membayar manfaat yang lain itu bisa dikenai sanksi. Lihat di sini. Pasal 5. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari peraturan dana pensiun, kalau peraturan dana pensiun mengatakan hanya untuk manfaat pensiun, atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan dana pensiun, karena kekayaan dana pensiun itu atas iuran pemberi kerja, atas iuran pekerja, bisa contributory employee, artinya pemberi kerja ngiur, pekerja pun ngiur, lalu dikembangkan itulah menjadi bagian dari kekayaan dana pensiun. Kekayaan dana pensiun saya, Glenn, catatkan di situ ya bagian kekayaan dana pensiun di peserta dana pensiun pemberi kerja di sana. Oke. Yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksananya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Artinya apa ini? Jadi kalau tadi menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang, kalau tidak diatur di dalam dana pensiun, tadi manfaat pensiun hanya untuk manfaat pensiun, lalu peraturan dana pensiun tidak ada manfaat lain yang diatur di sana, lalu uang atau kekayaan dana pensiun untuk sesuatu yang lain di luar pembayaran ke peserta, itu namanya menyimpang dan itu dikenai denda dan diancam dengan pidana penjara paling banyak 5 tahun dan denda 5 miliar. Jadi hati-hati, jadi harus ada sinkronisasi, diberikan keleluasan ke peraturan dana pensiun. Kalau sepanjang di peraturan dana pensiun tidak diatur lain untuk manfaat pensiun saja, begitu untuk manfaat yang lain itulah dikenai pidana penjara dan denda. Lihat di pasal 60-nya, tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 56, pasal 57 dan pasal 58, ini pasal 58. Dan pasal 59 adalah kejahatan. Jadi hati-hati sebagai sebuah kejahatan. Nah, inilah yang problemnya. Yang dari bagian pertama dan bagian kedua, inilah merujuk pada ini. Lihat di pasal 58 ayat 1 Peraturan Pemerintah 35 tahun 2001, dia yang terkait dengan peraturan pelaksana di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi artinya yang membidangi saja terkait dengan ketenagakerjaan, bukan sebagai lex spesial di Undang-Undang 1192 yang mengatur tentang dana pensiun. Ya, pengusaha yang mengikut sertakan pekerja atau buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun. Di PP ini merujuk pada peraturan dana pensiun. Peraturan dana pensiun mengatakan, lihat, betul nggak sesuai dengan ini? Iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat pemutusan hubungan kerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 52, pasal 54 sampai dengan pasal 57 di PP 3. Jadi lihat ya, yang di kuning ini iuran yang dibayar oleh pengusaha, iuran program pensiun, iuran dalam program pensiun dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha. Jadi saya resume lagi, kita review sedikit lagi bahwa lex specialis di Undang-Undang 11 tahun 92 tentang dana pensiun, di situ ada mengatakan manfaat pensiun tidak boleh untuk diberikan manfaat-manfaat yang lain, manfaat pendidikan atau manfaat pesangon atau bahkan manfaat bahkan untuk manfaat pesangon, kecuali tadi disebut, kecuali diatur di dalam peraturan dana pensiun. Jadi sinkronisasinya, kalau sepanjang peraturan dana pensiun tidak menyatakan atau memberikan suatu manfaat lain selain manfaat pensiun ke pesertanya, itu tidak boleh diutak-atik untuk manfaat-manfaat lain. Ya, jadi ini dispute-nya. Sementara ini di Undang-Undang Cipta Kerja di dalam turunnya PP 35 ini boleh. Jadi bertentangankah itu?
bertentangan sepanjang tadi di peraturan dana pensiun tidak mengatur terkait untuk manfaat membayar uang pesangon PHK. Salah satunya uang pesangon pemutusan hubungan kerja karena alasan masuki usia pensiun. Jadi ada problematiknya, lihat ya di situ bertentangan, diutak-atik ada uang pesangon pensiun diambil untuk dari program dana pensiun walaupun itu hanya dari iuran pengusahanya. Nah, kemarin kita udah lihat kan bagaimana contoh terkait dengan kewajiban pengusaha terkait uang pesangon pensiun yang diambil di program dana pensiun. Yang 10 juta karena dia 60-40, 60 iurannya pengusaha lalu jadi 6 juta. Si pengusaha beriur di sana plus pengembangan. Pekerjanya karena 40% dari 10 juta kekayaan dana pensiun atas nama kita jadi 4 juta. Sisa yang harus yang dibayar uang pesangon adalah 15 juta. Jadi 15 juta pengusaha dari iuran ini ngambil iuran dana pensiun hanya 6 juta. Jadi kurang 9 juta. Nah, dari konteks 9 juta ini adalah dia harus memberikan kurangnya. Ya, tadi dari kurangnya tadi baru 15 kurang 6 99 itu sebagai kekurangan dari pesangon yang harus dibayar oleh pengusaha. Oke. Kita lihat yang tadi menyebut-nyebut terkait dengan peraturan yang diatur di dalam menteri yang membidangi ketenagakerjaan terkait dengan usia pensiun. Lihat tadi peraturan Menteri Tenaga Republik Indonesia nomor peraturan 02 /Men /93 tentang usia pensiun normal dan batas usia pensiun maksimum. Tadi disebutin di Undang-Undang 11, inilah jawabannya di peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga saat itu adalah Dr. Abdul Latif, yaitu 29 Mei 95. Ya. Di pasal 2 menyatakan usia pensiun normal bagi peserta ditetapkan 55 tahun. Jadi peraturan dana pensiun harus mengatur usia pensiun normalnya 55. Kalau ditetapkan di itu 55, makanya bisa diambil usia pensiun dipercepat 10 tahun kemudian, yaitu 45. 10 tahun sebelumnya adalah 45 tahun. Lalu batas usia maksimumnya berapa tadi? Karena usia pensiun normal dan setelahnya atau sesudahnya. Maksimumnya di mana? Nah, di dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dalam hal pekerja tetap dipekerjakan oleh pengusaha setelah mencapai usia 55 tahun, maka batas usia pensiun maksimum ditetapkan 60 tahun. Jadi nggak boleh lebih. Jadi wajib ditetapkan usia maksimum pekerja itu 60. Kalau dia masih bekerja 61, 62 menyalahi aturan dari peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Baik. Nah, bagaimana terkait dengan yang kaitannya ada peraturan pemerintah lain nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Ya, di BPJS. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Salah satunya ada di BPJS Ketenagakerjaan itu program jaminan pensiun. Nah, di PP nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun, di bagian kedua ada usia pensiun. Di pasal 15 ayat 1, untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 tahun. Ini peraturan pemerintah. Undang-Undang 11 mengamanatkan yang oleh peraturan menteri yang membidangi ketenagakerjaan. Ya. 93 nggak ada perubahan lain, lalu ke 2015 peraturan pemerintah. Dia ngomong 56 tahun pertama kali. Mulai 1 Januari 2019 usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi 57 tahun. Mulai 2019 usia pensiun 57 tahun. Lalu usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun. Jadi ini maksimumnya pensiun. Lihat, dalam hal peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan
peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun yang ditetapkan, baik disebut pensiun normal atau apa, atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah usia pensiun. Ini usia pensiunnya nggak tahu nih, yang dimaksud usia pensiun normal. Ya, seperti ini. Nah, untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 tahun. Jadi kalau 65 tahun masih dipekerjakan, dia maksimal hanya 3 tahun. Jadi 68. Setelah itu tidak boleh bekerja kembali dan dia pensiun. Menurut peraturan pemerintah nomor 45 tentang program jaminan pensiun. Ya, di sini saya nggak paham bagaimana ceritanya, makanya ada omnibus law. Apakah omnibus law betul mensinkronis, mensinergikan antara undang-undang? Tapi di sini Undang-Undang 11 tahun 92 tentang dana pensiun mengamanatkan batas usia pensiun normal dan usia maksimum pensiun adalah ditetapkan oleh menteri yang membidangi ketenagakerjaan. 29 Mei 95 Menteri Tenaga Dr. Abdul Latif menyatakan usia pensiun normal 55. Setelahnya maksimumnya 60 tahun. Terjadi lagi di peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. PP ini pasti urutannya pada di undang-undang terkait dengan jaminan sosial nasional. Jadi tersisa ini 56, lalu 2019 57. Kalau dari usia pensiun sebagai maksimal itu selanjutnya setiap 3 tahun naik lagi. Jadi kalau 2019, 2020, 2021, 2022 akan usia pensiun ditetapkan 58 tahun. Ya. Sampai batas usia maksimum 60. Jadi dua-dua nanti harus berubah lagi usia pensiun. Nah ini coba diksinya atau literasinya apa yang maksud usia pensiun itu? Mungkin usia pensiun normal ini kita berpemahaman begitu, disebut normal, usia pensiun normal pada itu. Jadi bukan lagi pensiun ditunda dan segala macam. Artinya untuk sementara bisa mengatakan di dalam PP 35 mengatakan memasuki usia pensiun adalah yang dimaksud adalah masuk usia pensiun normal. Tapi ada pertanyaan lagi, bagaimana usia pensiun normal mendapat uang pesangon, uang penghargaan mas kerja, dan uang penggantian hak? Kalau setelah lewat usia pensiun normal, sesudahnya apakah masih dapat nggak uang pesangon? That's a problem. Itu yang jadi pertanyaan besar. Kalau usia lalu dia diperpanjang lah, karena usia perpanjang pensiun bisa kalau menurut Menteri Ketenagakerjaan adalah 60 maksimumnya. Apakah sepanjang itu diatur di dalam peraturan dana pensiun menyatakan bahwa usia pensiun normal 55, lalu batas maksimum usia pensiun 60. Jadi tatkala dia memasuki usia pensiun normalnya 55 lalu diperpanjang jadi 56 atau 57, 58 sampai 60, masih berhakkah ia mendapatkan uang pesangon pensiun? Karena di dalam peraturan pemerintah nomor 35 itu, pasal 58 mengatakan memasuki usia pensiun. Kalau di sini ngomong usia pensiun pasti ditetapkan ini usia pensiun apa normal. Kita berasumsi, bisa berargumentasi gitu. Yang memasuki usia pensiun ya understood, bisa begitu normal. Artinya kalau kita menerjemahkan model seperti itu, memasuki usia pensiun berhak mendapatkan bla bla bla. Masuk usia pensiun, yang masuk usia pensiun 55. Tapi kalau dia diperpanjang lalu usia 56, bukan lagi masuk usia pensiun, normal kalau pemahaman. Itu bisa jadi dispute dan bisa panjang argumentasi dan konteks. Oke. Nah, lihat ya, di salinan POJK karena aturan dana pensiun pemberi kerja maupun dana pensiun lembaga keuangan itu dimonitor oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ya, sehingga POJK mengeluarkan di tahun 2017 terkait dengan iuran, manfaat pensiun dan manfaat lain
yang diselenggarakan oleh dana pensiun. Kita lihat OJK yang mengawasi, yang memonitor selain bank itu dana pensiun. Lihat manfaat lain di bab 5 pasal 58 mengatakan selain menyelenggarakan program pensiun, DPKK dan DPLK dapat menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain kepada peserta. Diamanatkan di sini manfaat lain itu tidak hanya manfaat pensiun. Tadi di Undang-Undang 11 kita lihat bahwa tidak boleh membayar selain membayar manfaat pensiun, kayak dana pensiun itu, kecuali diatur lain di dalam peraturan dana pensiun. Karena model kecualinya itu mungkin loophole-nya, lalu POJK memberikan pemahaman terkait dengan manfaat lain. Nah, jenis manfaat lain yang dapat diberikan kepada peserta yaitu bisa dana pendidikan untuk anak, dana perumahan, dana ibadah keagamaan, dana santunan catat, dana santunan kematian, dana santunan kesehatan, dana pesangon, huruf G, dan atau dana manfaat tambahan. Jadi ini menarik bahwa manfaat lain itu bisa juga dilakukan untuk dana pesangon. Koneksitasnya di PP 35 mengatakan iuran pemberi kerja di dalam program dana pensiun dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai bagian dari kewajiban memberikan pesangon atau uang pesangon ya. Kalau sekali lagi saya bilang kalau ngomong uang pesangon berarti 3 paket atau 4 paket itu. Biasanya 3 paket, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengajaran. Boleh dana pesangon ya sebagai manfaat lain selain manfaat pensiun. Karena tadi ada koneksitasnya di Undang-Undang 11 mengatakan kecuali diatur lain di dana pensiun. Nah ini sebutin lagi jenis manfaat lain sebagai dimaksud pada itu dapat diberikan pada saat peserta masih aktif bekerja ya, jadi aktif bekerja dan atau setelah peserta pensiun. Lihat ya kata-kata ini. Nah, jadi manfaat-manfaat ini pada saat peserta masih aktif bekerja. Jadi masih aktif bekerja, saya bisa gunakan meminta ke dana pensiun untuk diberikan manfaat perumahan atau minta dana santunan kematian. Santunan, kata-kata ini santunan, lihat ya. Ini santunan. Dana pesangon, artinya dana pesangon jadi aktif bekerja lalu diputus pesangon bisa dimanfaatkan untuk di dana pensiun. Nah, lalu kemudian setelah peserta pensiun pun masih bisa menggunakan ini. Mungkin untuk perumahan, ibadah keagamaan bisa. Jadi sebelum pensiun lalu terjadi karena ini ada dana pesangon berarti dia di PHK, perusahaan bekerja. Lalu kemudian setelah pensiun boleh ada manfaat. Kita lihat di pasal 59, dana pensiun hanya dapat menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain kepada peserta dalam hal pemberi kerja. Lihat, dalam hal pemberi kerja yang tadi membuat program dana pensiun pemberi kerja telah mencantumkan di dalam kontrak kerja bersama, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama bahwa akan memberikan manfaat lain kepada peserta. Ya. Jadi rangkaian koneksitasnya program atau peraturan dana pensiun boleh memberikan manfaat lain segala macam tatkala pemberi kerja mencantumkan di dalam kontrak kerja bersamanya. Jadi si pekerja masuk kerja lalu diberikan kontrak kerja, atau di dalam peraturan perusahaannya atau di dalam perjanjian kerja bersamanya menyatakan bahwa nanti Anda di dalam saya masukkan ke dalam program dana pensiun, dan di dalam program dana pensiun itu ada manfaat-manfaat lain selain manfaat pensiun. Lalu kemudian seharusnya dituangkan di dalam peraturan dana pensiun. Jadi pemberi kerja di dalam peraturan perusahaannya atau perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja memberikan satu manfaat lain selain manfaat pensiun lalu dituangkan di dalam peraturan dana pensiun. Jadi rangkaian koneksitasnya begitu alurnya. Nah, kita lihat di dalam penjelasan pasal 58 ada penjelasannya manfaat lain merupakan pilihan tambahan kepada peserta. Pilihan, jadi opsi. Mau nggak manfaat lain? Mungkin iurannya akan ditambah atau seperti apa? Nah, itu nanti akan diatur di peraturan dana pensiun. Nah, di ayat 2
ayat 2-nya, huruf G, yang dimaksud dengan dana pesangon dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari pemberi kerja yang digunakan untuk membayar pesangon. Jadi di sini dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari pemberi kerja yang digunakan untuk membayar pesangon sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang di bidang ketenagakerjaan. Di bidang ketenagakerjaan ada memasuki usia pensiun dan mendapat hak atau dia di PHK karena alasan apapun, karena ada 26 alasan. Nah, dana yang dihimpun dari pemberi kerja, dana yang dihimpun dari pemberi kerja, yang ngiurnya itu mungkin terjemahan seperti itu, yang digunakan untuk membayar pesangon sebagaimana yang diatur dalam peraturan kerja. Kalau memahami dalam penjelasan ini di ayat 2 mengatakan koneksitasnya dari PP 35 boleh diberikan untuk membayar uang pesangon atau diperhitungkan di situ. Pertamanya harus rangkaiannya di perjanjian kerja diatur atau di peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, lalu di dana pensiun karyawannya juga ada catatan manfaat lain. Jadi koneksitasnya seperti itu. Kita lihat. Nah, kita kembali ke Undang-Undang 13 tahun 2000 di pasal 154 yang dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu. Pasal 154 yang C-nya nanti kita lihat, lalu di Undang-Undang 11 tahun 2000 di pasal 155C dimunculkan kembali pada pasal 151A C. Nah, ini kita rangkaian terkait dengan permasalahan usia pensiun. Ya, tadi rangkaian yang tadi koneksitasnya saya sedikit review. Jadi di Undang-Undang 1192 dana pensiun menyatakan tidak boleh manfaat pensiun itu atau kekayaan dana pensiun dibayarkan untuk hal apapun kecuali manfaat pensiun, kecuali diatur di dalam peraturan dana pensiun. Lalu kemudian di POJK mengatakan ada dana pesangon, boleh manfaat lain, tapi harus dicantumkan terlebih dahulu. Dana pensiun hanya dapat menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain kepada peserta dalam hal pemberi kerja telah mencantumkan di dalam kontrak kerja bersama, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama bahwa akan memberikan manfaat lain. Jadi pada saat pekerja baru masuk, lalu ada perjanjian kerja, lalu atau dicantumkan di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama menyatakan bahwa program dana pensiun pemberi kerja itu ada manfaat lain. Baru bisa diatur di dalam peraturan dana pensiun. Paham sampai situ? Ada kaitannya dengan dana pesangon. Itulah mungkin koneksitasnya. POJK ini menggabungkan manfaat pensiun dengan adanya manfaat pesangon, dana pesangon. Ini tadi sebelum tadi ke sana ya. Ada dana santunan. Nah, di dalam contoh di peraturan pemerintah nomor 35 itu mengatakan sebagai santunan dari dana pensiun dibayarkanlah iuran pemberi kerja itu yang kemarin contohnya 10 juta, lalu karena dia iurannya 60% jadi 6 juta. Ini santunan dana pensiun dari iuran pemberi kerja 6 juta. Lalu dana santunan 4 juta karena dari pekerja 40%, dari 10 juta 4 juta dari iuran pekerja. Pakai santunan. Ya, pengambilan itu mungkin bisa jadi nanti bisa di bagian jadi argumentasi terkait dengan santunan itu seperti apa. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita lihat sekilas karena ini akan masuk ke dalam yang tadi masalah usia pensiun menjadi problem. Tadi sekilas kan kita lihat usia pensiun itu di dalam peraturan pemerintah nomor 35 hanya menyatakan memasuki usia pensiun. Lalu di Undang-Undang 1192 tentang dana pensiun ada pensiun itu ada pensiun dipercepat, ada pensiun ditunda, ada pensiun cacat, ada pensiun normal, ada pensiun setelah pensiun normal, hanya spesifik pensiun normal. Tapi kalau tadi lihat lagi di kaitannya di penyelenggaraan program jaminan pensiun menyatakan selalu ngomong untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan. Nah, ini pensiun normal. Selalu usia pensiun dan pensiun ditetapkan. Jadi ditetapkan menurut peraturan
Menteri Ketenagakerjaan itu 55 usia pensiun normal, maksimumnya 60. Jelas. Jadi diksi pensiun itu karena sangat luas hanya menyatakan usia pensiun, sehingga kita menduga-duga apa yang dimaksud usia pensiun. Apakah usia pensiun normal berhak mendapatkan uang pesangon, tapi kalau usia pensiun sudah diperpanjang jadi 56, 57, apakah masih mendapat uang pesangon? Atau usia pensiun dipercepat dapat uang pesangon? Nah, ini jadi problem. Apakah betul yang dimaksud usia pensiun normal? Lihat ya, sehingga permasalahan terkait dengan usia pensiun sampai dimajukan ke Mahkamah Konstitusi karena tidak ada kepastian. Kita lihat ya, di pasal 154 menyatakan Undang-Undang 13 tahun 2003, pekerja buruh mencapai usia pensiun ya, sesuai dengan ketetapan dalam jadi usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan. Di sini atau pekerja buruh meninggal dunia. Jadi kata-kata yang saya kuning ini menjadi problem karena ini jadi bahwa usia pensiun itu ditetapkan di dalam perjanjian kerja. Tadi sekilas saya ilustrasi, kalau perjanjian kerja saya berhadapan dengan si kandidat A, saya akan mengatakan nanti usia pensiun kamu, mungkin usia pensiun normal yang dimaksud 55. Tapi begitu ada pekerja lain, saya mengatakan oke, usia pensiun normal kamu 60. Ada ketidakseragaman. Ini problem. Nah, kembali di dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahwa yang ini dihapus itu tidak seluruhnya dihapus. Kita lihat, dimunculkan kembali. Di nomor 35 di pasal 81 angka 38, di antara pasal 151 dan pasal 152 disisipkan satu pasal, yakni pasal 151A, sehingga berbunyi sebagai berikut ya. Pasal 151. Pemberitahuan sebagai dimaksud dalam pasal 151 ayat 2 tidak perlu dilakukan oleh pengusaha dalam hal pekerja buruh mengundurkan diri. Ini terkait dengan pemberitahuan. Lalu pekerja buruh dan pengusaha berakhir hubungan kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja. Nah, ini problemnya dimunculkan kembali. Kurang lebih substansinya sama. Pekerja atau buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ya, pekerja buruh mencapai usia pensiun, pekerja buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, sesuai dengan di sini ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi usia pensiun itu ditetapkan di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Inilah yang diajukan sebagai judicial review frasa ini oleh serikat pekerja di PLN ke MK, itu putusannya. Lalu kemudian putusan MK-nya nomor 68 PUU 18 tahun 2020 ditolak karena dinyatakan sebagai kehilangan objek. Salah satu amar putusannya, konklusinya menyatakan putusan MK itu diajukan oleh pekerja PLN, serikat pekerja ini mengatakan bahwa ini sangat tidak ada kepastian hukum karena tadi bisa masing-masing bisa berbeda. Karena usia pensiun ditetapkan oleh perjanjian kerja. Kenapa hanya tidak ditetapkan oleh undang-undang misalkan, oleh peraturan sudah sebegitu. Sebenarnya kalau lihat dari kutip kalau pasal 13 di undang-undang pasal 13 2003 tentang ketenagakerjaan, lalu di undang CK ngomong juga begitu. Sesungguhnya harusnya ada merujuk kepada pensiun itu ditentukan oleh apa? Oleh Kementerian Ketenagakerjaan, pensiun normal itu. Yang tadi. Sebenarnya tidak masalah yang ini, ya. Nomor 2 tahun 93 ini. Usia pensiun normal bagi peserta ditetapkan 55 tahun karena Undang-Undang 11 pun mengamanatkan harus diatur oleh menteri yang membidangi ketenagakerjaan. 55 atas maksimumnya 60. Jadi sesungguhnya konteks dari pernyataan ini yang diajukan jadi judicial review yang putusan MK ini, MK hanya mengatakan kehilangan objek karena si pasal 13 2003 tahun pasal 154 ini dihapus. Kita lihat ya argumentasinya MK. Nah, putusan nomor 68 PUU
18 tahun 2020 dari putusan MK mengatakan bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma pasal 154 huruf C Undang-Undang 13 itu terhadap Undang-Undang 45. Ya. Namun pada tanggal 2 November 2020 itu disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law nomor 11, Presiden Republik Indonesia mengesahkan dan mengundang-undangkan Negara Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya bla 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 bla. Dan disebut yang selanjutnya disebut di Undang-Undang 11 tahun 2020 Akwo menghapus beberapa ketentuan dari beberapa undang-undang, di antaranya pada bab 4 tentang ketenaga kerjaan bagian kedua pasal 81 ya, dalam Undang Cipta Kerja, beberapa tahun dalam Undang-Undang 13 tahun 2000 dihapus, salah satunya pasal 154 dihapus, pasal terkait dengan frasa yang tadi ini, yang ini pasal 154, karena si pengaju judicial review dari PLN ini mengatakan ini tidak ada kepastian hukum, usia pensiun bisa berbeda-beda. Saya merujuk pada ketetapan undang-undang saja. Dalam konteks itu kita tadi belajar bahwa ada di Undang-Undang 11 tentang dana pensiun pun usia pensiun normal ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Ya. Nah di sini dihapus. Lalu di 332-nya di amar putusan MK ini bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang 11 tahun 2020 yang menghapus pasal 154 huruf C, maka norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Parmas sudah tidak lagi diatur di dalam undang-undang yang dimohonkan. Karena dia masih merujuk pada Undang-Undang 13 sebelum pengesahan Undang-Undang 11 ya, oleh para pemohon. Hal demikian berakibat para pemohon Akwo telah kehilangan objek. Jadi objek yang di Undang-Undang 13 yang dipermasalahkan di pasal 154 sudah dihapus. Objeknya nggak ada. MK menyatakan menyebutnya karena di Undang-Undang 11 tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pasal 154 itu dihapus. Segitu doang, dihapus, hilang objeknya. Lalu konklusinya seperti apa? Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum. Lihat. Konklusi dari Mahkamah Konstitusi mengatakan berdasarkan penilaian atas faktanya dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan Akwo, betul. Lalu ada 4.2-nya permohonan kehilangan objek. Lihat ya, kata-kata penilaian atas fakta, lalu ada permohonan para pemohon kehilangan objek, pemohon para pemohon tidak dipertimbangkan. Inilah yang menurut saya sepemahaman pemikiran saya terkait dengan itu, kalau menyatakan kehilangan objek lalu dia menyebut kalau kehilangan objek itu karena sesuatu hal, yaitu kenapa kehilangan objek, karena dihapus oleh undang-undang berikutnya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah bagian sinergitas dari itu tuh adalah Undang-Undang 13 tahun 2003 yang banyak diubah, ada penambahan, ada yang dihapus salah satunya, sehingga kehilangan objek. Kita lihat MK menurut saya tidak jeli dalam konteks ini, karena dia menyebut di Undang-Undang 11 harusnya melihat ini, bahwa dimunculkan kembali, tidak serta-merta dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja lalu kemudian hilang objeknya, ternyata objeknya muncul kembali sesungguhnya. Harusnya secara fakta dan hukum menyatakan bahwa objeknya memang hilang di Undang-Undang 13 2003, tapi di Undang-Undang 11 tahun 2020 yang dia sebut karena itu dihapus, dimunculkan kembali harusnya di pasal 151A. Objeknya sebenarnya tidak hilang, cuma berubah nama pasal karena ada berubah undang-undang. Harusnya dalam pertimbangan karena ini memang hilang di situ, tapi objeknya itu muncul di Undang-Undang 11 karena dia sebut Undang-Undang 11 sebagai menghapus ini. Harusnya ikutin juga di sini ada fakta yang lain. Kemudian ditempelkan lagi di Undang-Undang 11 di pasal 151A persis sama, bahwa usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Inilah inti dari yang dimasalahkan oleh teman-teman di Serikat Pekerja di PHTN. Nah, demikian konklusinya mengatakan permohonan para pemohon kehilangan objek di 13.
Aneh. Dia menyatakan di Undang-Undang 13-nya pilihan objek kan dihapus di Undang-Undang 11 dia tidak melihat juga MK dalam ini. Pasal 151. Nah, jadi problematika bagaimana terkait dengan usia pensiun bisa jadi carut marut terkait dengan peraturan pemerintah mengatakan memasuki usia pensiun. Usia pensiun apa? Nggak jelas. Kenapa harusnya disebutkan usia pensiun normal yang ditetapkan di dalam peraturan dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang karena diamanatkan di Undang-Undang 11 tahun 92 sebagai lex spesialis tentang dana pensiun. Di 55 usia normal pertama, lalu di maksimum 60. Walaupun ada di peraturan pemerintah nomor 45 ini. Nah, nomor 45 ini menyatakan bahwa karena ini urusan dengan program jaminan pensiun. Kalau kita bisa menyebut program jaminan pensiun ada di mana? Ada di BPJS Ketenagakerjaan. Ini pun perkara. Begitu di perusahaannya pensiun normalnya 55, begitu datang ke BPJS, oh enggak Pak, setahun lagi karena di kami 56. Makanya sama Pak Jokowi ada perubahan lagi menyebutkan bukan usia pensiun 56, usia pensiun aja. Artinya usia pensiun itu apa yang ada di pensiun di perusahaannya karena berbeda-beda. Mungkin di unit kerjanya misalkan CS teller dia tidak mau yang tua-tua yang fresh, jadi di pensiun sudah usia 45 sudah di pensiun. Kejadian bisa jadi di bank, bisa di bank mana, Bank Mandiri usia pensiun CS-nya ada tahun berapa, usia berapa? Tadi tentang di Garuda atau di penerbangan nih, perusahaan penerbangan, betul nggak tuh? Misalkan kalau pramugarinya karena harus fresh, harus cantik dan segala macam, segar, usia 60-70 mungkin udah capek, apalagi di penerbangan. Mungkin di usia 45 atau 50 saja pensiun. Nah, gitu kalau misalkan masuk BPJS jaminan pensiun 50, masa harus nunggu 6 tahun? Nah, inilah problematika para pemerhati ketenagakerjaan yang saya pahami. Nah, kaitan dengan itu, karena di awal di bagian pertama pun sampai di sini lihat di aturannya ya ada banyak yang pertentangan, sinkronitasnya kurang pas. Kita lihat bahwa ada tata aturan atau tata urutan terkait dengan perundang-undangan. Sebelum ke sana ada di lex maksimnya, biasanya para mahasiswa hukum tahu tentang ini, ada adagium gitu ya, lex specialis derogat legi generali. Undang-undang yang khusus menghilangkan nilai dari undang-undang yang umum. Yang tadi Undang-Undang 11 yang saya katakan lex specialis karena mengatur khusus terkait dengan dana pensiun. Ini sebagai lex spesialis derogat legi generali. Jadi undang-undang yang khusus menghilangkan nilai dari undang-undang yang umum. Undang-undang yang umumnya dalam konteks versus ini adalah Undang-Undang 11 Cipta Kerja atau Undang-Undang 13 2003. Undang-Undang Cipta Kerja melalui turunannya sekalipun oleh peraturan pemerintah nomor 35. Jadi harus lebih kuat adalah lex spesialisnya di Undang-Undang 11 tahun 2003. Undang-Undang 11 tahun 92 tentang dana pensiun. Kemudian ada lex superior derogat legi inferiori. Undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan undang-undang yang lebih rendah. Jadi undang-undang kalau ada peraturan pemerintah atau perda gitu ya, perpu, nah, itu ada tata urutan seperti di hierarkis di berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai aturan urutan dari yang tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makanya uji ke MK itu selalu batu sandungnya adalah di Undang-Undang Dasar 1945. Betul nggak? Ada pertentangan dengan undang-undang ini karena paling tinggi. Kemudian urutan kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Tata urutan kedua yang itu dalam peraturan perundang-undangan kita ya, di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Lalu yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-Undang Dasar, TAP MPR, lalu undang-undang. Lalu undang-undang ada di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah PP. Nah, makanya Undang-Undang Cipta Kerja sekarang di klaster ketenagakerjaan itu
selalu akan menyebut lebih lanjut diatur di dalam peraturan pemerintah. Lebih lanjut diatur pemerintah. Ini sudah Undang-Undang 13 tahun 2003 dulu mengatakan diatur lebih lanjut oleh Kepmen, keputusan menteri. Tata urutannya nggak clear. Makanya di Undang-Undang Cipta Kerja hanya dua tuh, peraturan pemerintah atau undang-undang. Diatur lebih lanjut tuh di dalam undang-undang asing itu diatur oleh undang-undang. Yang lainnya adalah sampai ada 48 ya PP, peraturan pemerintah yang sebagai petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja. Ya, sampai perda, sampai peraturan pemerintah. Ini sebagai lex superior derajat legi inferior. Jadi undang-undang di atas akan mengalahkan undang yang lebih rendah. Lalu ada lex posterior derajat legi priori. Jadi undang-undang yang terbaru mengalahkan undang-undang yang lebih lama. Jadi undang-undang, tapi tidak serta begitu. Kalau undang-undang ini sebagai lex spesialis, Anda lihat di Undang-Undang 11 tahun 92, tahunnya 92, tentang dana pensiun, lex spesialisnya. Sementara Undang Cipta Kerja yang terbaru. Tapi ini sebagai lex spesialis. Jadi harus dikuatkan di lex spesialisnya. Bukan karena masuk ke posterior derajat legi priori, dia lebih baru misalkan. Undang-Undang Cipta Kerja baru 2020 banding dengan 92. Tapi kekuatannya pada lex spesialisnya yang mengatur khusus tentang dana pensiun. Jadi ini tidak bisa mengalahkan Undang-Undang 11 Cipta Kerja itu memakai lex posterior derajat legi priori. Ya, jadi dilihat pertentangannya ada Undang-Undang Dana Pensiun 11 tahun 92, ada Undang Cipta Kerja nomor 11 sama nomornya 2020. Ini sebagai lex spesialisnya. Lalu di bawah turunnya ada POJK, ada peraturan pemerintah ya 45 terkait dengan tadi program jaminan pensiun. Di sini bisa ada manfaat pensiun, begitu turunan dana pensiun karena bagian pertimbangannya adalah terkait dengan menyebut undang-undang pensiun jelas. Lalu undang-undang Cipta Kerja sebagai versusnya di peraturan nomor 35. Ini nanti bisa dipelajari terkait dengan konflik-konflik ini ya, jadi horizontal segala macam. Ini yang saya ambil dari diskusi data. Nah, teman-teman pemerhati ketenagakerjaan, jadi saya sedikit dulu memberikan informasi bahwa serial advokasi ini supaya untuk lebih memahami, karena sebelumnya saya sudah ada terkait dengan komparasi Undang-Undang 13 versus Undang-Undang 11 2020 ya, ada pasal-pasal yang dihapus. Anda bisa lihat ya di yang serial advokasi kedua, lalu yang satu juga pasal-pasal yang diubah, ada pasal-pasal yang dihapus, ada pasal-pasal yang ditambahkan, ada pasal-pasal yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sebelumnya di awal cara membaca atau memahami undang-undang di Omnibus Law, khususnya di serial klaster ketenagakerjaan. Baik, kita akhiri terkait dengan serial advokasi uang pesangon pensiun versus dana pensiun. Kita sudah kupas banyak di bagian 1 dan sampai bagian 2 ini bagaimana usia pensiun yang dimaksud. Ini masih menjadi dispute di pertanyaan. Kita lihat nanti bisa Anda simpulkan seperti apa. Lalu ada manfaat pensiun, bolehkah dibayarkan untuk manfaat lain? Jadi tadi kesimpulannya sepanjang diatur di dalam peraturan dana pensiun yang merujuk kepada perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, boleh ada manfaat lain, salah satu manfaat dana pensiun, dana pesangon itu bisa diatur. Terkait dengan usia pensiun masih sumir, usia pensiun itu dimaksud mana, tapi kalau lihat di PP 45 terkait dengan program jaminan pensiun, selalu usia pensiun ditetapkan awal 56. Artinya kalau melihat dari situ, kita kalau menganalogikan di situ, yang dimaksud usia pensiun itu ya usia pensiun normal. Sehingga muncullah perkara kembali, kalau yang dimaksud di PP 35 usia pensiun itu pensiun normal, ditetapkan misalkan 55 tahun, lalu yang pensiun dipercepat 45 tahun, masih berhakkah untuk mendapat uang pesangon pensiun? Atau karyawan yang 55 tahun usia pensiun lalu diperpanjang, dia belum dipensiun di usia 56,
57, 58, 59 sampai 60 masihkah berhak untuk mendapat uang pesangon pensiun? Karena kata-kata ada di sana menyatakan memasuki usia pensiun, pemahaman memasuki usia pensiun, masuk ke dalam usia pensiun. Kalau ini diterjemahkan sebagai pensiun normal, kalau begitu lewat pensiun normal 56, apakah disebut memasuki usia pensiun? Big problem, dan itu sangat very multi tafsir menurut saya, dan itu menjadikan potensial dispute. Jadi potensial problem, bisa ada pertentangan pemutusan hubungan kerja gara-gara pensiun karena tidak mendapatkan uang pesangon pensiun, sebegitu mungkin. Tapi mudah-mudahan ada saling memahami. Kalau di dalam hukum Jepang ada Chotei dan Wakai, itu sebagai proses mediasi win-win solution. Ada pemahaman itu, atau lebih segera para pengusaha menetapkan terkait dengan pensiun normal, diterjemahkan ke dalam PP 35 mengatakan bahwa yang dimaksud ada pensiun normal. Anda kalau memasuki usia pensiun 55, jika Anda diperpanjang 56, 57 sampai ada batas sesuai dengan peraturan dana pensiunnya atau di peraturan perusahaannya, masih akan diberikan uang pesangon pensiun. Nah, lalu bagaimana cara memberikan uang pesangon pensiun itu? Apakah boleh diambil di dana pensiun? Tadi sepanjang diatur di dalam peraturan dana pensiunnya itu, atau ditentukan lebih dulu di perjanjian kerja, silahkan. Karena itu undang-undang atau peraturan pemerintah di dalam POJK menyatakan demikian. Jangan sampai di peraturan dana pensiun nggak ada, di peraturan perusahaan nggak ada, atau perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama, lalu serta-merta diambillah iuran dana pensiun sesuai dengan PP 35 contohnya, diambil seluruhnya sehingga manfaat pensiun untuk pesertanya berkurang. Jangan sampai seperti itu. Ini bisa jadi problem, bisa jadi tuntutan dan segala macam. Mudah-mudahan saling win-win lah ya gitu, atau ditetapkan, diatur, saling memahami, menyatakan memahami, mengerti dan menyetujui, aman. Tapi kalau itu tidak diatur sedemikian rupa, ada sinergi dan koneksitasnya, itu menjadi problem. Demikian jadi bagian serial advokasi terkait dengan uang pesangon pensiun dan dana pensiun, bagian pertama dan kedua. Saya cukupkan sekian. Kita akan berjumpa lagi di tema-tema yang lain. Setelah ini saya akan coba buat tema terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi before and after di Undang-Undang 13 atau di Permen 104 mengatakan PKWT seperti apa, lalu bagaimana terkait dengan alih daya, aturannya seperti apa, aturan-aturan tentang PKWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.